Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terluka, hatinya hancur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terluka dan terlihat begitu emosional ketika berbicara mengenai korban tewas rakyat sipil di wilayah Bucha. Melansir dari Mirror, Zelensky di bawah pengawalan ketat prajurit Ukraina menyaksikan langsung para korban sipil. Di antara korban tersebut dilaporkan terdapat perempuan dan anak-anak yang diduga diperkosa terlebih dahulu. Zelensky sendiri mendatangi Bucha setelah pasukan Rusia mundur dari daerah tersebut. Pejabat Ukraina mengatakan 410 warga sipil tak berdosa telah tewas di kota-kota sekitar Kiev, dengan 300 dari mereka di Bucha saja. Sebuah kuburan massal 57 mayat ditemukan di kota pada Senin. Banyak dari korban ditemukan dengan luka tembak jarak dekat, anggota badan terputus, tangan terikat, dan tanda-tanda penyiksaan. Berbicara dari Bucha, Zelensky bersumpah bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan pasukannya akan dihukum atas tuduhan kejahatan perang. Zelensky berkata, sangat sulit untuk berbicara, sangat sulit untuk bernegosiasi ketika Anda melihat apa yang mereka lakukan di sini. Dia mengatakan bahwa setiap hari pihaknya menemukan orang-orang di dalam tong, ruang bawah tanah, dan di mana-mana. Beberapa dicekik, sementara yang lain disiksa. Kepada wartawan yang juga mendatangi daerah itu, dia mengatakan bahwa apa yang terlihat itu adalah kejahatan perang dan akan diakui oleh dunia sebagai genosida. Gambar satelit yang mengerikan telah menunjukkan kehancuran di Bucha. Juga tampak situs kuburan sepanjang sekitar 14 meter ditemukan di dekat gereja Santo Andrew dan Pervozanoho All Saints. Teres Saparsky, wakil wali kota Bucha, mengatakan 50 mayat adalah korban pembunuhan ekstrayudisial yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Mayat salah seorang wali kota di Ukraina dan keluarganya juga ditemukan di antara mereka yang dimakamkan di kuburan massal di luar Motozina sebelah barat Kiev. Olga Sukhenko tewas bersama suaminya Ihor dan putranya Alexander. Demikian kata mantan duta besar Ukraina untuk Austria, Alexander Shkreba. Wali kota terdekat Kopiliv menyebut bahwa jari-jari dan lengan Sukhenko patah dan diduga disiksa karena membantu perlawanan Ukraina. Sementara itu pada Senin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan pengadilan kejahatan perang terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kekejaman. Presiden Ukraina soal mayat-mayat di Bucha. Ini adalah genosida. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bicara soal gambar mayat-mayat sipil berserakan di jalan-jalan Bucha, barat laut ibu kota Kiev, yang muncul usai penarikan pasukan Rusia dari daerah itu. Dia menyebutnya sebagai genosida. Dilansir dari CNN Senin, ketika ditanya saat tampil di program Face the Nation CBS News jika Rusia melakukan genosida di Ukraina, Zelensky menjawab, memang benar, ini genosida. Penghapusan seluruh bangsa dan orang-orang, pihaknya adalah warga Ukraina, pihaknya memilih lebih dari 100 kebangsaan. Ini tentang penghancuran dan pemusnahan semua kebangsaan ini. Demikian ujarnya. Dia mengatakan Ukraina tidak ingin ditundukkan oleh kebijakan Federasi Rusia. Menurutnya, hal itu menjadi alasan mengapa pihaknya dihancurkan dan dimusnahkan. Dugaan kekejaman di Bucha telah memicu kemarahan internasional dengan para pemimpin barat menyerukan penyelidikan kejahatan perang dan sanksi baru terhadap Rusia. Sebelumnya, Ukraina mengklaim berhasil merebut kembali seluruh daerah di sekitar Kiev. Korban tewas dalam pertempuran dengan pasukan Rusia disebut masih ada yang bergelimpangan di jalan-jalan kota. Dilansir dari Reuters pada Minggu, wali kota Bucha mengatakan sekitar 300 penduduknya tewas dalam serangan yang dilancarkan tentara Rusia ke wilayahnya dalam sebulan terakhir. Para korban yang tewas dimakamkan di sebuah kuburan massal, namun masih ada juga yang tergeletak di jalan-jalan kota. Pada Sabtu lalu, pejabat Ukraina menyatakan pihaknya telah merebut kembali lebih dari 30 kota dan desa di sekitar Kiev. Pasukan Ukraina kini memegang kendali penuh atas wilayah tersebut sejak Rusia melancarkan invasi pada 24 Februari. Seluruh wilayah Kiev, Irpin, Bucha, dan Gostomel
dibebaskan dari penjajah. Demikian tulis Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar.